tiba-tiba di Pasanggerahan pos 6 kita cari lagi tuh. Adalah beberapa pendaki lain tuh lagi prepare buat turun tuh. Prepare turun, kita cari muter-muter. Itu kita nyari 2,5 jam. Bener-bener dari tenda ke tenda tuh emang gak ada tuh orangnya. Saya tanya, tadi mas ngeliat gak pendaki pakai jaket biru, kupluk, orangnya tinggi, badannya gemuk. Oh mas, nggak ngeliat mas. Dari tadi tuh nggak ada pendaki lain sih, belum ada yang turun juga sih. Rombongan ini doang, 3 tenda doang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, balik lagi dengan gue Rahel di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung aja kita sapa Bang Sahrul. Halo Bang Sahrul, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang. Bang Sahrul bisa perkenalan dulu nggak buat teman-teman kisah yang mungkin belum kenal sama Abang? Bisa, ya. Nama saya Sahrul dari Bekasi, Pondok Gede. Oke, Bang Sahrul kegiatannya lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Bekerja aja sih. Bekerja aja, Oke. Bang, denger-dengar abang punya kisah di ini ya bang ya, Gunung Ciremai, lebih tepatnya waktu itu temennya abang ada yang tiba-tiba turun gitu ya bang dari gunung. Kalau boleh tahu kenapa sih bang itu? Bisa diceritain dikit nggak bang? Bisa, ya. Oke. Awalnya tuh, jadi pas sebelum kita naik, tadi berempat, berhubung teman dadakan ngabarin tuh, jadi ada yang nambah lagi tuh dari temannya teman. Nah datanglah berlima tuh. Dari pas percakapan tuh emang dari awalnya tuh saya perhatiin nih orang kok omongannya gede banget ya. Gak nyambung jadinya ya. Jadi gak nyambung ya. Jadi thanksin lah sama yang udah lebih berpengalaman ya. Oh gede omong gitu ya maksudnya ya. Emang dari itu juga udah gak suka sih anak-anak sih yang lainnya. Gitu. Teman-teman kisah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang lagi nyari penangkapan pendakian, bisa langsung aja nih dicek ke Angsana Outdoor dan jangan lupa dikepoin sosial medianya. Nah, langsung aja kita dengerin kisahnya. Jadi awalnya tuh emang berawal tuh 4 doang tuh pas mau naik. Berhubung temen ngabarin temen juga tuh dadakan jadi berlima. Nah, dia ngajakin mendadak ya. Nah emang kita berempat nih emang udah biasa nih naik nih, udah tau lah karakter masing-masing. Nah pas kita tanya ini siapa nih, dari mana juga, temen kerja juga kata dia tuh. Pas dari kita lihat tuh dari pembicaraan tuh kayak udah rada menyimpang nih, kayak udah sering banget dia naik nih kayak. Menyimpang tuh kalau boleh tahu kayak gimana tuh bang? Dari omongannya tuh nggak sesuai gitu, dia nggak tahu, pengetahuannya kurang luas, cuma dia asal main nebak aja kayak gitu. Oh dia tuh lebih ini ya, asal nebak gitu ya? Iya, gunung ini. Gitu. Jadi gue awalnya tuh mau naik berempat, tadinya mau naik ke Ciremai via Palutungan tuh. Pas tiba-tiba tuh kok berlima, gue juga heran tuh ya. Nah temen gue baru ngabarin juga tuh. Dadakan ya, nambah nih teman kerja gue juga mau ikut. Oh ikut, ya udah nggak apa-apa berlima ya. Paling desek-desekan lah di tenda tuh ya. Nah setelah itu gue nyimak pembicaraan dia tuh ya. Oh ini orang dari obrolan aja udah beda lah ya. Udah besar ya. Dari obrolannya tuh udah ngomongnya tuh nggak sesuai sama ini dia ya. Dari omongannya itu emang agak besar sih ya. Pas dari udah masuk bis tuh dia bilang emang kalau dia tuh sebelumnya udah mendaki juga ya. Nah pas saya tanya ke yang bawa tuh temennya, kalau dia tuh baru mendaki. Oh baru kali itu? Iya. Oh tadi dia beda ngomong gini. Oh dia orang gitu ya. Ya udah tuh pas dari tol Cikampek kan ada pembangunan tuh, macet juga tuh ya. Harusnya nyampe kita pagi, berhubung ada pembangunan tuh jadi nyampenya tuh siang. Nah kita harus ngejar-ngejar tuh, prepare tuh ya. Iya. Nah dari pas sudah naik, nyambung lagi tuh naik mobil bak ya kan. Saya nyariin dia dulu tuh ya. Dia ke kamar mandi kan ya. Kamar mandi, anak-anak gak ada yang tahu, dia juga gak bilang sih. Itu seling setengah jam ya. Tiba-tiba dia ngilang tuh. Nah anak-anak nyariin tuh, kesel. Aduh
orang kayak gini masih aja sih diajak ya. Harusnya kan ada konfirmasi dulu lah ya kalau mau kemana-kemana. Iya. Setelah nyambung tuh dari terminal kan naik lagi kita tuh naik mobil bak tuh ya buat ke base camp ya. Nah dari situ di base camp juga ngilang lagi tuh anak tuh ya. Berkali-kali ngilangnya ya. Iya kita nyariin juga pas kita lagi beli SIM aksi berdua. Nah saya kira tuh dia berdua tuh ada di warung gitu, ternyata nggak ada. Teman saya nungguin sendiri doang tuh ya. Nungguin sendiri, di telepon tuh nggak diangkat juga tuh ya. Ternyata dia tuh lagi ngobrol juga sama pendakian lain. Padahal kita udah bilang tuh prepare tuh harus buru-buru ya. Karena ngejar waktu juga ya. Karena siang ya. Iya belum packing ulang lagi ya kan. Setelah packing ya pas nyampe Cigowong tuh pas nggak jauh dari patung Palutungannya tuh. Emang dari obrolannya tuh udah rada menyimpang lah ya. Aneh gitu ya. Aneh pokoknya dari obrolannya ya. Dari tata keramanya juga kurang dijaga juga ya bicaranya ya. Ngomong sembarangan gini-gini. Padahal sepanjang pos tuh ada himbauannya kan ya. Pas setelah nyampe Kuta tuh ya kalau nggak salah pos 3 ya. Nah di situ udah jam 11 kalau nggak salah tuh. Udah jam 11 kita brief dulu tuh ya. Kita kopi break dulu lah ya. Nyeduh kopi sebentar 20 menit. Baru kita jalan lagi ngelanjutin karena berhubung udah siang juga kan ngejar sampai pos 6 juga kan buat buka tenda ya keburu maghrib. Nah pas di pos 4 pas tanya kan Aso itu kita nyari dia lagi tuh ya. Ngilang lagi dia. Ngilangnya tuh dia ngobrol juga sama pendaki lain sedangkan anak-anak udah duluan ya. Tadi dia duluan, nah kita juga nggak ngeliat nih kalau dia lagi ngobrol sama pendaki lain nih. Nah kita otomatis 2 orang buka tenda duluan lah, ngejar biar nggak kemalaman juga ya. Pas sampai pos 6, pas Sanggerahan itu kita jam 4:30 kalau nggak salah ya. 4:30 nyampe lah dia jam 5 tuh, udah kopi udah matang, udah tinggal enak lah ya. Baru dia nyampe, tadi dia bilang ada juga tuh tadi dari Bekasi juga ya, pendaki lain ya. Nah pas setelah itu dia datang tuh, dia capek kan langsung disuruh makan sama anak-anak langsung tidur dia nggak mau makan tuh ya. Nah dipaksa juga tuh sama anak-anak tuh makan dulu deh, kalau udah makan terserah lu mau tidur mau ngapain ya. Soalnya kita nggak makan dia, soalnya kita summit lagi nanti jam 1:30 bangun lagi. Bangun juga nanti lanjut lagi ke puncak. Iyalah lanjut, mau ngapain ya kita nanjak nggak muncak juga kan ya. Setelah itu dibangunin tuh udah jam 12:30 dibangunin juga tuh. Pas dibangunin emang dia nggak mau muncak tuh tadi cuma karena dipaksa juga tuh sama temannya ya. Buat apa lu jauh-jauh ya nggak muncak, udah bangun buruan bangun ya. Udah ada nih kopi udah matang ya, mie tinggal makan ya, kurang enak gimana ya kan. Setelah itu baru dia bangun tuh mau tuh akhirnya summit ya. Pas summit pas itu dia ngencing tuh. Nah pas ngencing tuh dia ngobrol sama pendaki lain ya. Ngobrol sama pendaki lain tuh bilangnya dia cuma berempat ya, sedangkan berlima kan. Dari situ aja dia udah bohong tuh ya. Padahal kita jalan berlima tuh ya. Dia bilang berempat tuh ya. Dari mana ya, dari Bekasi ya. Berapa orang nanjak? 4 orang ya. Barengin aja ya, kata dia tuh ya, pendaki lain tuh barengin aja summitnya ya. Pas itu dia manggil teman ya, manggil anak-anak udah kan prepare kita summit 1:30 tuh ya. Nah dia nggak bawa headlamp, sedangkan kita suruh ke tengah dia. Soalnya tuh kalau dia paling depan nggak bawa headlamp takutnya nyasar. Ya. Nah begitu sampai dikit lagi gua walet tuh udah mau terang tuh. Nah dia jalan duluan nggak bawa headlamp tuh. Ya, nggak apa-apa lah udah terang lah. Lu mau jalan duluan nggak apa-apa. Pas anak-anak lagi rehat dulu tuh sebentar, kok kayak ada yang kurang siapa ya? Ini berempat doang ya. Temen lu kemana tadi? Duluan paling dia. Dia kan belum tahu masa ya udah duluan ya kan. Ya. Pas dia nyampe tuh kayaknya dia nyampe puncak ya. Pikiran anak-anak tuh paling juga udah nyampe puncak dia. Kita ngopi dulu tuh sebentar tuh ya. Jeda 15 menit. Setelah ngopi kita lanjut lagi muncak tuh. Nyampe lah setengah jam. Pas setengah jam itu ternyata tuh ketemu pendakian lain sebelum puncak. Emang lagi badai juga sih. Disaranin sih buat lanjut turun lagi, nggak boleh ke atas ya, soalnya badai. Karena badai ya. Nah berhubung temen belum pernah ke situ juga kan,
kita juga nggak enak temenin, ya udah kita lanjut puncak. Sebentar tuh 5 menit mau toplang, nah kita mau turun baru ingat ya, nah teman lu mana yang tadi mana, nah si kemana ya, setahu gue dia udah muncak duluan ya, ini nggak ada, coba lu cari dulu ya. Pas dicari itu muter-muter tuh nyari tuh ada 45 menit lah nyari sekitaran puncak. Di situ tuh cuma ada 2 rombongan ya. 2 rombongan itu, yang satu rombongan cuma berenam, yang satu tuh 2 orang tuh. Saya nanya, bang, ngeliat gak yang pakai jaket biru ya, pakai kupluk tuh? Wah nggak ada mas ya, tadi yang lain udah pada langsung turun sih. Di sini mas doang kayaknya yang paling lama ya, soalnya udah pada ngejar ke bawah juga sih, takut badai juga ya, buru-buru ke bawah tuh ya. Pas kita cari 45 menit, ya udah kita langsung turun aja deh, maksain ya. Mungkin udah ke bawah duluan ya, karena badai dia mungkin nggak lanjut muncak, turun sama rombongan lain ya. Pemikiran kita sih gitu. Pas tiba-tiba di Pasanggerahan pos 6 kita cari lagi tuh, adalah beberapa pendaki lain tuh lagi prepare buat turun tuh. Prepare turun, kita cari muter-muter, itu kita nyari 2,5 jam di situ. 2,5 jam nyari itu. Iya, nyari itu orang. Bener-bener dari tenda ke tenda tuh emang nggak ada tuh orang ya. Saya tanya, tadi mas ngeliat gak pendaki pakai jaket biru kupluk ya, orangnya tinggi, badannya gemuk? Oh mas nggak ngeliat mas, dari tadi tuh nggak ada pendaki lain sih, belum ada yang turun juga sih, rombongan ini doang, 3 tenda doang sih ya. Di situ kita jadi buka tenda tuh cuma ada 4 rombongan doang sih ya. Selebihnya udah paprasan turun, kita naik buka tenda pada bongkar tenda, dibawa turun ya. Pas di bawah kita masak dulu tuh, udah selesai nyari 3 jam, kita isi tenaga dulu lah ya. Masak, ngopi sebentar, setengah jam lah ada, kita bongkar tenda, ngelanjutin buat turun. Nyampe pos 3 tadi, nyampe pos 3 ketemu juga tuh sama orang yang nyari kayu, ada ada bapak-bapak yang nanya. Saya juga nanya tuh, teman saya tuh dia nanya, tadi ketemu gak pak? Nuhun pak ya, tadi ketemu gak sama pendaki yang pakai jaket biru, pakai kupluk turun ke bawah ya? Dan dia ngeliat ya, cuma ngeliat. Cuma dia sendiri, cuma kayak ngobrol gitu ya. Ngobrol? Kayak ngobrol sama ada pasangannya juga, ada temannya juga ya, berdua. Sedangkan tuh bapak-bapak yang nyari kayu emang ngeliat tuh orang sendiri ya. Dia cuma sendirian turun gitu? Iya, cuma sendiri turun ya. Saya nggak percaya lah ya, itu mah paling orang lain ya, bukan si dia ya. Saya buru-buru tuh langsung turun ya, pas aja ya kan. Pas di bawah itu saya ketemu tuh yang nggak lama dari rombongan saya turun. Saya duluan turun, nah pas itu saya rehat dulu sebentar, dia turun lagi ke bawah tuh. Ketemu lah tuh pendaki, mas nyari yang jaket biru ya mas? Itu ada mas di base camp tuh, di bawah ya. Udah turun duluan dia, ternyata turun duluan ya, kayak tatapannya kayak kosong gimana sih, kayak gitu ya. Tapi kosong tuh nggak ngapa-ngapa? Nggak ngapa-ngapa, cuma pas setelah disentuh sama teman saya ini, lu kemana aja lu, gila, gue nyariin setengah budek lu udah turun duluan. Dia baru kaget kayak gitu ya. Setelah itu baru dia ceritain tuh panjang lebar ya, tadi gue berdua ya, gue pikir lu juga di belakang gue, orang tadi pas gue mau muncak badai gue juga nungguin lu turun. Nah lu kenapa nggak nungguin di tenda ya, di Pasanggerahan ya? Tadi udah nggak ada tenda sama sekali, dia ngeliatnya di Pasanggerahan tuh udah nggak ada yang camp di situ ya, udah pada turun semua. Nah dia jadi barengan berdua tuh ya, sama rombongan dari mana tuh tadi katanya tuh, dari Jakarta Barat kalau nggak salah. Dia sendiri daki, buka tenda, satu tenda tuh ya, sendiri tuh ya. Ternyata ya emang bukan orang ya, dia turun ya udah turun aja ya. Jadi yang dia lihat satu orang ini bukan ya, emang nggak ada. Emang nggak ada tuh orang yang pakai jaket putih, celana hitam tuh. Emang halusinasi dia entah apa ya. Pas dari situ baru pas pulang-pulang tuh kayak jaga sikap gitu, gimana sih, kayak ngerasa ada yang aneh gitu dari omongannya. Pas setelah turun mendaki tuh kayak ragu-ragu gitu, kayak takut mau ceritain sesuatu ya, kayak gitu. Lu tadi gimana aja sih, kenapa lu turun duluan? Enggak, ngomongnya juga rada pelan sih dia. Beda ya? Beda pokoknya. Beda setelah turun itu tuh ngerasa beda teman-teman. Tadi biasanya banyak bacot nih orang nih,
kok tiba-tiba pas turun malah orang yang lain pada cerita-cerita ya kan. Dia malah kayak ada yang dipikirin gitu sih. Dari pandangannya kalau teman-teman lihat sih. Pas udah gitu baru dia cerita tuh pas udah nyampe terminal, pas udah pulang baru cerita panjang lebar. Ternyata dia emang sebelumnya tuh ngomong apa gitu ya, ngomong yang ngenakin lah ya. Emang tiba-tiba tuh kayak ada pendaki tuh pakai sepatu kayak gitu dan disamperin, dia posisi juga sendiri kan. Nah disamperin lah tuh nanya ya, turun berapa menit lagi mas, ini udah nyampe pos berapa? Oh ini pos 4 ya. Sedangkan dia tuh di situ udah 2 jam kalau nggak salah nunggu. Dia sempat nunggu juga, nunggu anak-anak berdua tuh sama pendaki yang itu. Sedangkan dia sendiri padahal nunggunya. Oh, tapi kayak dia merasanya dia sama pendaki. Iya. Dia dikiranya anak-anak udah turun duluan juga. Soalnya dia ngerasa menunggu itu udah cukup lama lah ya nunggunya. Padahal sedangkan rombongan sisanya masih di atas ya. Malah nyariin dia. Pas ke bawah baru tuh dia cerita tadi ketemu pendaki lain ya. Nah diajak bareng ya, ngobrol. Cuma nggak disautin sama tuh pendaki. Iya. Jadi kayak nggak direspon gitu. Iya nggak direspon. Cuma nganggukin pala doang sih kayaknya. Sini mas sih. Gitu-gitu doang sih palingnya. Emang ternyata tuh emang sebelumnya juga ada juga Hamin 3 sebelum kita tuh emang ada juga kejadian kayak gitu. Cuma ini satu rombongan kalau itu ya. Sama juga dibikin tiba-tiba turun kayak gitu ya. Dibikin nyasar juga ya. Muter-muter ya. Jadi sama si itu dibikin nyasar. Iya. Selintas dia tuh dia pokoknya jalan sama pendaki lain pokoknya. Sedangkan dia sendiri jalannya turunnya. Dibikin nyasar pas lagi itu ya. Iya. Lagi sendiri itu ya. Kayaknya emang benar-benar harus dijaga sih di ucapan tuh harus benar-benar dijaga ya. Sedangkan sepanjang pos tuh banyak himbauan juga sih. Oke bang, itu kan tadi dari cerita lo ya bang ya. Nih kan waktu tadi itu kan akhirnya ada kejadian seperti itu dan kemudian berubah jadi lebih baik nih. Nah waktu udah turun lebih tepatnya di rumah itu ada kejadian-kejadian lagi nggak bang yang membuat yang aneh misalnya atau mungkin nggak aneh sih? Sisi positifnya sih ada. Oh ada, gimana ada, tuh? Dari pas pembicaraannya, dari obrolannya pas setelah turun naik gunung tuh kita nongkrong lagi tuh ngobrolin tuh. Oh masih sering nongkrong juga? Masih sering. Nah tuh teman saya ngajak tuh anak ya. Jadi dari pembicaraannya tuh udah beda sama yang sebelum nanjak tuh ya. Jadi rada kalem juga sih dari omongannya tuh udah gak sesumbar gitu ya. Jadi dia mungkin pesannya sih ya mungkin dia sadar ya mau dimanapun harusnya ya lebih beretika. Iya lebih beretika. Berarti itu kejadian itu yang bikin dia akhirnya sadar gitu ya bang. Oke bang, terus abis itu kan si temennya ini ikut naik gunung kan. Nah itu benar-benar pertama kalinya atau sebelumnya pernah naik gunung juga bang? Pas bilangnya sih dia udah sering naik gunung ya. Cuma pas kita tanya teman dekatnya tuh baru perdana sih dia baru nanjak ya. Ternyata emang dari awal tuh emang dia udah berlebihan lah ngobrolnya ngomongnya. Jadi itu waktu itu dia benar-benar baru banget. Baru benar-benar. Dan itu baru, dadakan. Iya dadakan ya. Dia hanya sekedar ingin tahu lah naik gunung gimana ya. Oh tapi dia nggak ngaku kalau dia nggak ngaku. Awal. Bilang ke anak-anak ya udah sering naik. Jadi kita juga ngelepasnya ya. Dia udah sering ini. Jadi ngelepas ya karena dia bilangnya udah lama gitu naik gunung ya. Udah sering lah. Terus kan bang, ini kan temennya ini sempat ngecamp bareng dan dia naik duluan ya kalau nggak salah. Itu dia pas turun itu dia emang dari awal bawa barang atau ngelenggang gitu aja? Dia tuh emang nggak bawa apa-apa sih. Kayak perlengkapan buat summit tuh emang temennya bawa, ada satu orang pakai backpack. Oh dibawa semua sama temennya abang? Iya. Gitu. Terus dia langsung melenggang gitu aja ke base camp? Iya dia nggak bawa apa-apa. Dia pas nyampe pos 6 itu sudah nggak ada rombongan lain. Katanya emang udah nggak ada tenda sama sekali. Pikiran dia ya udah ditinggal ya sama rombongan tuh. Padahal emang masih di atas anak-anak. Tapi dia udah turun duluan gitu. Gitu. Dan itu waktu pas dia sama rombongan lain, bukan sama pendaki yang itu? Sama pendaki yang itu tadi, yang sebenarnya bukan pendaki. Dia ngiranya pendaki lain tuh sendiri. Sedangkan emang bukan pendaki. Emang di awal bukan pendaki gitu ya. Jadi waktu pas sama pendaki itu dia turun nggak nemu
rombongan. Nggak ada ya, udah sepi. Udah sepi. Padahal pemikiran dia pokoknya udah benar-benar pada turun semua. Dia terakhir pemikiran dia. Udah orang terakhir yang turun. Padahal masih di atas semua. Padahal masih di atas. Dan itu dia benar-benar nggak bawa apapun. Iya, nggak bawa sama sekali. Baik teman kisah, itu dia kisahnya dari Bang Sahrul. Nah Bang, sebelum ditutup ada pesan-pesan yang mau Abang sampaikan ke teman-teman kisah? Pesan-pesannya sih simple ya, untuk para pendaki lain maupun di gunung mana, mau sering nanjak kemanapun, ya soal etika ya harus dijaga lah. Dari kejadian ini ya kita belajar lah ya. Ngomong sembarangan, etika tuh wajib dijaga ya. Di situ juga udah banyak himbauan ya. Untuk gunung-gunung lain yang ada himbauan, kita jadiin pelajaran lah ini. Oke teman kisah, itu dia kisahnya dari Bang Sahrul. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya itu adalah kita tuh harus jujur. Walaupun itu pendakian awal atau pendakian yang udah lama, kita tetap harus jujur sama rombongan kita. Dan juga jangan lupa untuk tetap bareng-bareng sama rombongannya biar gak ketinggalan. Dan juga jangan terlalu sesumbar. Oke Bang Sahrul, makasih banyak udah datang ke Kisah Pendaki. Semoga gak kapok dan sehat selalu ya Bang ya. Iya, amin. Amin. Nah teman kisah, itu dia kisahnya Bang Sahrul. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.